Prof. Renald, saya ingat betul beberapa waktu lalu ini sebetulnya yang memulai Pak Rizal Ramli menjadi sangat artikulatif untuk media. Waktu itu dibilang Raja Wali ngepret. Yeah. Terkenallah kata kepret. Yeah. Dan ini adalah gua kepret lo. Kalau lihat kata-kata begini atau membaca kata-kata begini, saya minta komentar sedikit dari Prof. Ya, saya pikir pada waktu itu beliau kan lama tenggelam. Setelah itu muncul, dia memerlukan sebuah jargon, begitu ya. Dan kata-kata itu digemari dan banyak publik yang senang, termasuk sejumlah ilmuwan senior, ya, karena beliau mengatakan ini kan di kabinet sudah comfort zone katanya, comfort zone, sudah nyaman. Jadi ketika saya bicara begini kaget mereka semua. Menarik boleh juga pada tahap-tahap awal. Tapi saya kira setelah itu kan ini dramanya harus dijaga supaya satu kesatuan, jangan berkelahi dengan sesama kolega, berkelahilah keluar. Ya. Lalu kemudian ini kira-kira yang belakangan, ini kan seperti kata Prof tadi sangat beragam di sosial media itu berkembang. Saya tidak tahu apakah orang ini dibayar untuk membuli Pak Rizal Ramli. Lalu soal hitungan waktu itu ada bilang mafia tarif listrik. Token, hitungannya dari mana Pak? Ada mafia pulsa listrik. Ini akan banyak sekali hal seperti ini ya. Kemudian yang terakhir ada juga begini. Ini kita sebut mereknya karena memang tulisannya begitu. Harga Indomie di warung 2.500. Jadi di kantor 8.000. Di bawahnya sepertinya ada mafia Indomie di kantor. Ini cara publik merespon ini gimana? Ya ini sekali lagi ini abad kamera, abad di mana masyarakat bisa memiliki kreativitas yang tinggi untuk menghibur diri dari ketegangan-ketegangan sambil menyindir, sambil mengejek. Siapa yang mengejek akan harus siap diejek, ya. Dan siapapun yang melakukan ini tentu mereka harus menerima juga akibatnya, karena suatu ketika mereka juga akan dilakukan seperti itu karena sangat mudah untuk membuat hal seperti ini. Tetapi saya pikir Pak Don, Pak Jokowi juga memerlukan Rizal Ramli. Ya, dalam beberapa hal dia juga sebetulnya kalau saya jadi presiden, bagi saya mudah sekali untuk memanfaatkan kekuatannya Rizal Ramli. Karena Pak Rizal Ramli ini adalah seorang yang juga mempunyai artikulatif yang bisa bicara. Seperti misalnya Danau Toba. Ya, beliau mengumpulkan para menteri dan bilang Danau Toba jadi Monaco-nya Indonesia. Ya, saya kira itu kan hal positif juga yang dimiliki oleh Pak Rizal Ramli. Jadi tidak sepenuhnya negatif. Tapi masyarakat sekarang sudah mulai bicarakan aspek-aspek negatifnya. Seperti itu. Jadi saya pikir bagaimana sekarang pemimpin mengarahkan agar menteri-menterinya itu bicara seperti yang tadi, satu arah, satu sisi. Satu itu, tidak ada visi individu tapi adalah visi presiden. Supaya tidak terjadi begini, tadi Prof bilang panggil dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Sambil ngopi. Sebab kalau tidak mereka disetting oleh pihak-pihak lain di luar. Pemimpinlah yang menyeting. Termasuk Pak Sudirman Said. Atau menteri-menteri kan ini karena konflik ini kan bukan konflik lah, kegaduan. Kegaduan ini berlaku antara beberapa menteri, misalnya kereta cepat antara Ignatius Jonan sama Ibu Rini dan seterusnya. Ya, ini kan terasa sekali persaingan di antara individu-individu ini, di mana masing-masing ingin tampil dengan latar belakangnya. Ada psikologis antara orang per orang yang harus kita kenal. Misalnya saja begini, mengenali masalah kereta cepat. Ini proyeknya ada di bawah Kementerian BUMN. Padahal kita semua tahu, Pak Don, bahwa legacy kereta api itu kan Jonan. Betul. Ya, barangkali ada masalah psikologis di antara mereka. Ya, seperti itu. Kalau orang mempersoalkan AMDAL, misalnya begitu, AMDAL kereta cepat. Kenapa orang tidak mempersoalkan AMDAL Bandara Kertajati yang tidak dibicarakan? Kenapa tidak dipersoalkan AMDAL HST, bukan HST LRT di Jakarta yang nebang pohon di pinggir jalan tol yang barangkali juga belum ada AMDAL-nya tapi sudah dijalankan. Jadi akhirnya ini penumpang-penumpang gelap ini yang masuk ke sana dan membuat Pak Jokowi sendiri akan menjadi pusing, akan menjadi berat menjelang nanti pemilihan presiden berikutnya. Akan menjadi terasa berat. Akan menjadi berat, tapi kalau proyeknya jadi juga tinggal dihitung-hitung kan, Prof? Harusnya. Ini sudah jadi, ini sudah jadi, ini sudah jadi, nggak ada masalah. Misalnya. Kalau itu jadi, tapi ini kan rivalitas ini bisa mengakibatkan banyak hal yang prestasi-prestasi itu tidak bisa diklaim nanti. Prof,
Saya ingin tanya pandangan Prof bahwa banyak juga kemudian yang mempolitisasi atau mengatakan bahwa kegaduhan ini bilang ini ketidakmampuan Jokowi. Benarkah? Saya kurang setuju terhadap hal itu karena saya berpikir memimpin Indonesia ini memang tidak mudah. Memimpin orang dari suku yang berbeda-beda. Ada yang tahu sopan santun itu caranya begini. Ada yang satu mengatakan tidak, itu bukan sopan santun, itu adalah Anda tidak mau terus terang. Begitu ya. Ini kan irama musiknya tidak sama satu sama lain. Nah, kalau sampai ini terus berlarut-larut dan tidak bisa diatasi dan kemudian ini mengganggu kinerja ekonomi kita, saya kira barulah kita bisa katakan memang kapabilitas presiden. Sampai ada yang bilang harus ada reshuffle. Pandangan Anda? Saya belum melihat begitu. Karena reshuffle yang terus-menerus, Pak Don, itu justru menimbulkan beban psikologis yang tidak baik. Jangan lupa mereka punya keluarga. Dan seringkali bagi para politisi reshuffle hanya sekedar mengganti baju. Tapi bagi keluarga itu bisa ditafsirkan adalah mengganggu image seseorang, ya, menciptakan rasa malu yang besar bahwa orang itu seakan-akan tidak perform. Jadi menurut saya reshuffle boleh, tetapi jangan sering-sering. Jangan karena ada kegaduhan sebentar reshuffle. Ini sampai kapanpun orang Indonesia sedang ribut kok. Sekarang ini sedang ribut kok. Prof, kalau Anda mengukur tingkat alertnya dari siaga 1, 2, 3, di mana kita sekarang dengan kegaduhan ini? Iya, kalau siaga 1 itu kan sudah sangat rawan berbahaya. Saya kira belum lah sampai ke sana ya. Menteri-menteri ini masih sibuk bekerja, masih berorientasi pada karya dan lain sebagainya. Saya lihat Pak Jonan juga jungkir balik membangun bandara-bandara baru di luar Jakarta, itu luar biasa sekali karya beliau gitu ya. Saya tidak melihat itu sudah mengganggu luar biasa. Tapi ini siaga 3 mendekati siaga 2. Dalam arti menimbulkan kecemasan bagi publik kalau tidak jalan proyek-proyek yang dibangun untuk mendatangkan investor asing, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk mendatangkan pajak yang lebih besar, dan untuk badan usaha negara kita agar mendapatkan dividen yang lebih baik sehingga bisa menambal APBN ke depan. Prof, terima kasih sudah datang ke Terima kasih Pak Don. The Point. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Profesor Dr. Rinal Kasali. Saya harap Anda sudah mendapatkan gambaran tentang kegaduhan antara menteri kali ini. Kita tidak dalam posisi menyalahkan salah satu pihak di antara kegaduhan ini. Anda mungkin justru punya informasi yang lebih lengkap dari kami tentang siapa punya kepentingan apa dalam kegaduhan ini. Tapi pandangan ini mudah-mudahan bisa memberikan Anda wawasan untuk melihat kegaduhan ini secara lebih jernih. Terima kasih karena sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya.